Halo guys, welcome to my channel. Dengan aku Miss Sasita. Di sini kita akan membahas tentang matematika. Eits, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Tapi apa yang kalian ingin aku sampaikan di video selanjutnya? Oke, di kesempatan kali ini aku akan membahas tentang kecepatan, waktu, dan jarak. Nah, untuk menentukan kecepatan, waktu, dan jarak, ini diperlukan rumus. Coba perhatikan. Tada! Ada segitiga ajaib. Cie. Nah, di sini ada keterangannya J jarak, K kecepatan, dan W adalah waktu. Nah, kita perhatikan selanjutnya. Jika di dalam soal yang diketahui itu adalah kecepatan dan waktu, dan yang ditanya adalah jarak, maka dengan menggunakan segitiga ini kita bisa menutup J, karena J yang ditanya. Jika setelah J kita tutup, maka kita dapat J sama dengan K dikali W. Selanjutnya, jika di dalam soal itu yang diketahui adalah J dan W, jarak dan waktu, dan ditanya adalah K, kita tutup K, kita tutup kecepatan, maka kita dapat rumusnya. Kita dapat rumusnya K sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, selanjutnya, jika di dalam soal yang diketahui itu jarak, diketahui juga kecepatan, dan ditanya waktu, kita tutup waktu, maka kita dapat rumusnya untuk mencari waktu, yaitu W sama dengan J dibagi K. Oke, untuk lebih memahami bagaimana penggunaan rumus dalam menentukan kecepatan, jarak, dan waktu, maka kita sekarang bersama-sama membahas soalnya. Perhatikan baik-baik ya. Latihan soal yang pertama. Sebuah mobil balap menempuh perjalanan dengan kecepatan 175 km per jam. Berapa jarak yang ditempuh mobil tersebut dalam 3 jam? Nah, dari soal ini kita sudah tahu kecepatannya sudah diketahui 175 km per jam dan waktunya 3 jam, dan yang ditanya adalah jarak. Sudah? Nah, kita bisa membuat penyelesaiannya. Diketahui kecepatan 175 km per jam dan waktu sama dengan 3 jam, dan ditanya adalah jarak tempuh. Sesuai dengan rumus, untuk menentukan jarak tempuh, maka kita bisa menggunakan rumus J sama dengan K dikali W, kecepatan dikali waktu, 175 km per jam dikali 3 jam, dan hasilnya adalah 525 km. Maka jarak tempuhnya adalah 525 km. Soal selanjutnya, diketahui jarak kota A dan B adalah 60 km, dan Rangga berangkat dari kota A menuju kota B pada pukul 7.30 dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Maka Rangga akan sampai di kota A pada pukul. Nah, di sini yang ditanya adalah jam berapa sih si Rangga itu sampai di kota B. Sudah? Maka penyelesaiannya adalah dalam mengerjakan soal matematika, dalam mengerjakan soal ceritanya selalu buat diketahui dan ditanyanya. Diketahui J sama dengan 60 km, kecepatan sama dengan 40 km per jam, waktu Rangga berangkat itu pukul 7.30, dan yang ditanya adalah waktu Rangga tiba di kota B. Maka kita bisa menjawabnya, itu yang ditanya waktu, maka waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan, 60 km dibagi 40 km per jam, sama dengan 3/2 jam. Kita ubah jam menjadi ke menit, jadi 3/2 jam sama dengan 90 menit. Maka Rangga akan tiba di kota B
pada pukul 9. Nah, ini dapat 9 dari 7.30, 90 menit setelah 7.30 sama dengan pukul 9. Oke, soal yang ketiga. Sebuah bus kota berangkat dari kota A pukul 5.30 dan tiba di kota B pukul 11. Jika jarak kota A ke kota B adalah 330 km, maka kecepatan bus tersebut adalah. Penyelesaiannya, ayo masih ingat? Apa saja yang diketahui dan ditanya? Yuk sama-sama kita bahas. Nah, yang diketahui itu adalah waktu. Waktunya itu tadi dia berangkat jam 5.30 dan sampai 11. Maka kita harus pertama menentukan lama waktu perjalanan dengan cara mengkurangkan waktu tiba dengan waktu keberangkatan, dan hasilnya adalah 5 jam 30 menit. Jarak yang ditempuh adalah 330 km. Nah, yang ditanya adalah kecepatan bus. Maka kita bisa jawab. Rumus kecepatan adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Sudah? Kita masukkan angka-angkanya. Jaraknya 330 km. Dan tadi waktunya 5 jam 30 menit, itu sama artinya dengan 51/2 jam. Menit kita ubah ke jam jadi 5,5 jam. Kemudian 330 km bagi 5,5 jam, kita ubah ke pecahan biasa jadi 11/2 jam. Jadi 330 km bagi jadi kali, maka 11/2 kita balikkan jadi 2/11 jam. Sudah, hasilnya adalah 60 km per jam. Oke, sampai di sini dah penjelasan aku, dan aku ucapkan thank you. Terima kasih banyak yang udah nonton, dan jangan lupa komen topik apa aja yang kalian pengen aku buatin video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.